Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Seorang ibu yang bernama Ibu Ido, dari muda hidupnya sudah susah. Suaminya sudah lama meninggal. Ia membesarkan anaknya seorang diri. Bisa dikatakan ia tidak pernah hidup senang satu hari pun. Kini anaknya telah tumbuh besar dan sudah menikah. Hitung-hitung ia seharusnya sudah bisa pensiun. Namun sayangnya ia tetap tidak bisa menikmati masa tuanya. Ibu Ido didiagnosa terkena kanker lambung stadium 3. Dokter bilang harus segera dioperasi, kalau tidak nyawanya bisa melayang. Ibu Ido tidak tahu harus berbuat apa. Ia sendiri tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar biaya operasi. Setelah berpikir semalaman, ia memutuskan untuk meminjam uang kepada menantunya. Besok paginya ia berangkat naik kereta ke kota. Anak laki-laki dan menantunya tinggal di kota, sedangkan ia sendiri tinggal di desa. Ibu Ido harus naik kereta 8 jam dan baru tiba di sana waktu sore. Sampai di rumah anaknya, ternyata anaknya tidak ada di rumah. Anaknya lagi dinas keluar kota, dan di rumah cuma ada menantunya dan juga besannya. Belum lama ini menantunya keguguran, sehingga sementara ini besannya tinggal di sana untuk merawatnya. Begitu masuk ke rumah, ia tidak disambut baik oleh besannya. Mukanya masam dan tidak enak dilihat, menyapa pun dicuekin. Dalam hati ia tahu kalau besannya ini tidak suka dengannya dan juga anaknya. Kalau bukan menantunya yang maksa menikah dengan anaknya, pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Tapi lain dengan menantunya, ia menyambut ibu itu dengan ramah dan wajahnya tersenyum. "Bu, ibu kenapa datang?" Ibu Ido tidak tahu harus menjawab apa. Setelah dipersilakan duduk dan minum air, Ibu Ido ajak menantunya masuk ke kamar untuk membicarakan maksud kedatangannya. Ia pun berbicara dengan nada kecil supaya tidak didengar oleh besannya. Siapa sangka ternyata besannya menguping dari pintu luar. Begitu dengar ia mau pinjam uang, besannya langsung buka pintu dan teriak, "Hei, kamu ini ya nenek tua? Kalau mau duit aja langsung datang ke sini. Gak anak gak ibunya, sama aja bawa sial." Kata-kata besannya semakin tidak enak didengar. Ibu Ido pun sadar kalau menantunya pasti tidak akan meminjamkan uang. Untuk itu ia bergegas pergi dari rumah itu. Sebelum pergi, menantunya memanggilnya dan memberikannya sekaleng biskuit untuk makan di perjalanan. Karena hari sudah hampir malam, biskuit ini bisa untuk bertahan sampai di kampung. Ibu Ido meneteskan air matanya, hanya menantunya yang masih menunjukkan sedikit kebaikan padanya. Ia pun pamit dan berjanji tidak akan datang mengganggu mereka lagi. Begitulah Ibu Ido pulang ke kampung halaman dengan tangan kosong. Dan dia cuma membawa pulang sekaleng biskuit di tangannya. Ia kepikiran terus sepanjang perjalanan hingga biskuit itu tidak dimakan olehnya. Berbagai macam kesedihan dan keputusasaan memenuhi hatinya. Begitu sampai di rumah, ia membuka kaleng biskuit tersebut. Ia bahkan belum makan seharian. Setidaknya biskuit ini bisa menahan laparnya. Tapi ternyata begitu dibuka, ada secari kertas di atas tumpukan biskuit yang berbunyi, "Bu, aku paham kesulitan ibu.
kalau bukan benar-benar ada perlu, ibu juga tidak akan jauh-jauh datang ke rumah. Di dalam kartu ini ada uang sebesar 130 juta. PIN ATM-nya 010101. Kalau tidak cukup, ibu telepon lagi ya. Biar nanti aku sama Mas Hengki cariin lagi. Hari ini maaf banget Bu, karena tidak sempat mengajak ibu makan malam. Ibuku memang sifatnya begitu. Tapi ibu tolong ya, masukkan ibuku jangan dimasukkan ke hati. Nanti kapan operasi ibu kasih tahu kita. Aku dan Mas Hengki pasti akan datang melihat ibu. Setelah membaca dari surat menantunya, Ibu Ido tidak kuasa menahan air matanya. Walaupun besannya berkelakuan tidak baik padanya, tapi setidaknya Ibu Ido mendapatkan menantu yang baik hati. Air mata Ibu Ido mengalir dengan derasnya, tidak hanya karena surat itu, tetapi juga karena rasa terharu akan kebaikan yang masih ada di dunia ini. Dalam kesedihan dan keputusasaan yang sempat merajai hatinya, ada sentuhan hangat dari seorang menantu yang mungkin telah menjadi titik terang dalam hidupnya. Setelah menenangkan diri, Ibu Ido memutuskan untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan. Dia tahu bahwa di balik semua penderitaan masih ada kebaikan yang layak dikejar. Dengan hati yang penuh harap, Ibu Ido mengambil ATM dari kaleng biskuit, merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk menghadapi masa depannya. Meskipun perjalanan hidupnya mungkin penuh dengan rintangan, Ibu Ido dengan keberanian yang baru ditemukan, Ibu Ido memulai perubahan dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk menghubungi menantunya dan memberitahu operasinya akan segera dilakukan. Meskipun awalnya ragu, dia merasa bahwa ini adalah langkah yang penting untuk kesejahteraannya. Dengan bantuan dari menantunya, Ibu Ido menjalani operasi dengan sukses. Selama proses pemulihan, dia merasakan kehangatan keluarga yang telah lama dia rindukan. Meskipun tidak ada banyak uang, keberanian dan dukungan yang mereka berikan lebih berharga daripada harta apapun. Sementara Ibu Ido semakin pulih, dia juga membuka diri pada kesempatan baru. Dia belajar untuk mengasah keterampilan yang dimilikinya, memulai bisnis kecil di kampung halamannya dengan tekad yang kuat dan dukungan keluarga yang mendukung. Sementara itu, hubungan antara Ibu Ido dan menantunya semakin erat. Mereka saling mendukung satu sama lain melalui segala kesulitan dan kebahagiaan. Ibu Ido merasa bersyukur karena memiliki seorang menantu yang begitu baik dan peduli padanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.